Dan inilah film Troll 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Nora Tideman yang tengah mendaki gunung bernama Troll Tiden. Dia ditemani ayahnya yang bernama Tobias Tideman. Sesampainya di puncak, mereka pun menikmati pemandangan indah di sana. Tobias lalu menceritakan legenda terciptanya gunung itu yang ternyata dulunya adalah sebuah makhluk raksasa yang disebut troll. Namun Nora tidak mempercayai dongeng itu. Tobias lalu mengatakan bahwa mereka harus percaya untuk bisa melihatnya. Scene lalu berpindah 20 tahun setelahnya. Kita akan diperlihatkan Nora yang bekerja sebagai seorang paleontologi. Terlihat Nora dan timnya sedang mencari fosil di pantai. Namun karena sudah menggali cukup lama, rekan Nora pun mulai putus asa dan menyarankan untuk menyudahi pekerjaan mereka. Namun Nora menolak dan terus menggali. Sampai akhirnya dia menemukan fosil yang sedari tadi mereka cari. Mereka semua pun menjadi senang dan bangga pada Nora. Di sisi lain, di pegunungan Dorve, terlihat sedang ada proyek pembangunan rel kereta di sana. Meski banyak masyarakat menolak dan melakukan demo atas proyek itu, para pekerja proyek tidak ada yang peduli. Mereka lalu menanamkan peledak di gunung dan segera meledakkannya untuk membuat terowongan. Setelahnya, mereka memasuki terowongan. Namun mereka mendengar suara misterius di dalamnya. Scene lalu berpindah memperlihatkan markas persenjataan Norwegia yang mendapati informasi kejadian di Gunung Dorve tadi. Pasukan pun dikerahkan untuk memeriksa lokasi kejadian. Mendapati kejadian aneh itu, para petinggi negara pun diundang untuk berdiskusi di markas itu. Salah satunya adalah Perdana Menteri Berit Moberg bersama penasihatnya Andreas Isaksson. Mereka lalu menyadari bahwa mereka juga membutuhkan bantuan seorang yang paham mengenai kejadian alam seperti ini, yaitu Nora. Nora lalu dijemput menggunakan helikopter menuju markas. Dia lalu bertemu dengan Andreas yang mengantarnya ke ruang pertemuan. Mereka lalu diperlihatkan kondisi lokasi saat diperiksa oleh pasukan angkatan udara. Dan mereka malah dibuat terkejut setelah melihat jejak kaki raksasa di lokasi itu. Nora dan para petinggi negara lalu mendapatkan video rekaman salah seorang pendemo saat kejadian di Gunung Dorve terjadi. Menyadari ada yang aneh, Nora lalu meminta untuk menonton ulang video itu. Dan dia melihat seperti ada sosok humanoid raksasa pada asap ledakan. Nora lalu mengajukan permohonan pada Berit untuk diperbolehkan mendatangi lokasi kejadian. Scene lalu berpindah memperlihatkan sepasang suami istri yang tengah menikmati sarapan. Namun mereka melihat anjing peliharaan mereka yang menggonggong tidak jelas. Mendengar kabar itu, Nora dan Andreas segera menuju ke lokasi. Mereka lalu bertemu dengan kapten pasukan bernama Christopher Holm yang mengantar mereka bertemu dengan pasangan suami istri tadi. Kedua orang itu terlihat masih syok atas kejadian yang telah mereka alami dan tidak bisa memberikan banyak informasi. Namun si nenek ingat satu hal. Dia mengaku mendengar suara raungan misterius tepat sebelum getaran dahsyat terjadi. Setelahnya, Nora pun berkeliling di lokasi itu. Dia lalu mencium bau alam, namun dia mengaku bahwa baunya lebih kuat. Andreas pun menyebut bau itu dengan sebutan hipernatural. Tak jauh dari sana, juga ada jejak kaki raksasa. Dengan helikopter, mereka pun mengikuti jejak kaki itu. Namun jejak itu tiba-tiba berhenti di sekitar lembah dan tidak ada apa-apa di sana. Nora lalu mengajak mereka semua untuk mendatangi kediaman ayahnya Tobias tak jauh dari sana. Saat bertemu, Tobias terlihat seperti orang yang kehilangan akal sehat. Dia terlihat sangat berambisi untuk menemukan keberadaan troll, karena dia yakin bahwa troll benar-benar nyata.
Tobias lalu ditunjukkan dengan video rekaman pendemo di Gunung Dorfe. Melihat itu, Tobias langsung yakin bahwa itu adalah troll. Namun Nora marah dan menyuruh Tobias untuk berhenti membahas troll, karena makhluk itu hanyalah mitos. Mereka lalu kembali ke lembah, tempat jejak terakhir terlihat. Tobias kemudian bertingkah laku aneh dan membuat Nora kebingungan. Dia lalu menyuruh ayahnya untuk berhenti. Namun tiba-tiba, melihat itu, Nora dan yang lain pun langsung kabur dengan helikopter. Tak lupa mereka merekam makhluk itu dan mengirimkannya ke markas. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut dan bingung melihat makhluk apa itu. Setelahnya mereka pun kembali ke markas. Tobias lalu mengatakan bahwa makhluk itu adalah troll. Namun dia dianggap aneh karena mereka semua percaya bahwa troll tidak pernah ada. Berit lalu menyuruh pasukan bersenjata untuk menyerang makhluk itu malam nanti. Nora, Andreas, dan Tobias pun ikut bersama Chris. Sesampainya di tempat tujuan, para pasukan mulai mempersiapkan diri dan menunggu troll menampakkan dirinya. Mereka lalu menunggu sambil menahan ngantuk. Setelah lama menunggu, troll pun akhirnya muncul. Sambil ngumpulin nyawa, para pasukan pun mulai melakukan serangan. Sayangnya, semua serangan itu tidak berdampak apapun untuk troll. Melihat troll yang mengamuk, mereka pun memutuskan untuk mundur. Nora dan yang lain terpaksa jogging malam-malam. Saat hendak bersembunyi, Tobias tiba-tiba berhenti dan mendekati troll dan memintanya untuk tenang. Troll itu terlihat paham dengan perkataan Tobias dan mulai tenang. Namun karena diserang lagi, troll pun mengamuk kembali dan tanpa sengaja melukai Tobias dengan ekornya. Karena merasa hidupnya tidak akan lama lagi, Tobias lalu mengatakan 3 kata, yaitu istana, raja, dan rumah. Belum selesai Nora memahami arti kata-kata itu, Tobias pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, terlihat Nora tengah membaca catatan milik Tobias mengenai troll. Di sini, Nora menemukan cerita mengenai troll yang melempar sebuah batu mengenai gereja karena bunyi loncengnya. Dia menyimpulkan bahwa troll tidak suka suara lonceng. Untuk membuktikannya, Nora lalu berencana untuk mencobanya langsung pada troll. Dengan izin para petinggi negara, mereka pun berangkat. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan troll yang mendatangi sebuah taman hiburan Handerfossen. Pasukan pun datang dengan helikopter yang membawa lonceng raksasa. Saat sudah dekat, lonceng pun dibunyikan. Ternyata cara ini berhasil membuat troll terganggu dan merasa kesakitan. Namun dia balik menyerang para pasukan. Saat salah satu helikopter terjatuh dan akan mengenai pengunjung taman hiburan, troll langsung menangkap helikopter itu. Karena cara itu kurang ampuh, Nora dan pasukan pun memilih untuk mundur. Berita mengenai keberadaan troll ini mulai tersebar ke seluruh dunia. Mereka juga menyebutkan bahwa pemerintah Norwegia masih belum membuat pernyataan tentang peristiwa ini. Melihat itu, Nora pun diberhentikan dari pekerjaannya karena telah menyebabkan beberapa helikopter hancur dan para awak yang tewas sia-sia. Begitu juga dengan Andreas yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Para petinggi negara pun mulai berunding. Mereka berencana akan meluncurkan rudal nuklir untuk menghancurkan monster itu. Berit lalu menyiarkan berita secara langsung bahwa dia akan mengevakuasi penduduk ke tempat yang aman. Scene lalu berpindah memperlihatkan Nora yang diantar pulang oleh Andreas. Di mobil, Nora terlihat masih mencoba mencari cara menghentikan troll. Dia lalu menemukan tulisan Sinding di catatan milik ayahnya. Andreas lalu menghubungkannya dengan Richard Sinding, pejabat senior yang tinggal di istana kerajaan. Nora pun teringat dengan kata-kata terakhir ayahnya, yaitu raja, istana, dan rumah, yang merujuk pada kediaman Richard Sinding.
Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke kediaman Xinding. Sesampainya di sana, Xinding menyambut dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ternyata, Xinding dulunya pernah berteman dengan Tobias. Dia lalu menunjukkan ruang rahasia di bawah kerajaan. Dan ternyata... ya, tempat itu adalah rumah bagi Raja Troll. Di sana juga terlihat banyak tulang belulang beberapa troll yang sudah dibinasakan sejak zaman kristenisasi Norwegia. Untuk menjaga keberadaan troll, rakyat Norwegia membawa Raja Troll ke sebuah pegunungan dan mengurungnya di sana. Raja Troll pun terkurung sampai beribu-ribu tahun lamanya. Sampai akhirnya para pekerja proyek di awal film tadi membebaskan Raja Troll yang menjadi ancaman masyarakat Norwegia baru-baru ini. Nora lalu mencoba mencari petunjuk dari kerangka troll di sana dengan senter ultraviolet. Namun saat disenteri, tulang-tulang itu langsung menjadi batu. Dari situ Nora menyimpulkan bahwa kelemahan troll adalah sinar ultraviolet. Awalnya Andreas tidak percaya akan teori itu, karena pada siang hari pun troll terlihat masih bisa jalan santai dan tidak terjadi apa-apa. Namun Nora menjelaskan, ketika waktu itu troll muncul, sinar matahari masih tertutup oleh awan. Setelahnya mereka pun membuat rencana. Nora menghubungi Chris dan meminta bantuan padanya untuk menyiapkan sinar ultraviolet dalam jumlah banyak di Ekeberg. Andreas juga menghubungi rekan kerjanya Sigmeister di markas untuk meretas sistem nuklir sehingga tidak dapat diluncurkan untuk mengulur waktu. Dengan bantuan rekannya yang lain bernama Amir dan pasukannya, Chris mulai mempersiapkan lokasi. Sedangkan Nora dan Andreas akan memancing Raja Troll dengan membawa salah satu tengkorak anaknya. Cara itu berhasil membuat Raja Troll marah dan segera mengejar mereka. Di waktu yang sama, rudal nuklir akan segera diluncurkan. Untungnya, Sigmeister berhasil merusak sistem dan menunda peluncuran nuklir untuk sementara waktu. Ketika lagi asik main kejar-kejaran dengan troll, tengkorak yang dibawa Nora tanpa sengaja terjatuh. Seketika troll pun berhenti mengambil tengkorak itu dan menatapnya. Nora pun menyadari bahwa yang diinginkan Raja Troll hanyalah pulang ke rumah dan bertemu keluarganya. Namun karena mengetahui seluruh keluarganya telah tiada, Raja Troll pun merasa kesepian. Saat memperhatikan tengkorak itu, tiba-tiba Raja Troll tak sengaja menjatuhkannya dan membuatnya pecah. Hal itu sontak membuat Raja Troll mengamuk dan kembali mengejar Nora. Sesampainya di Ekeberg, Nora dan Andreas segera melompat dari mobil. Melihat Raja Troll yang sudah sampai, Chris segera menyalakan lampu ultraviolet dan berhasil menyakiti Raja Troll. Di sisi lain, Sigmeister ketahuan oleh salah satu petinggi negara. Setelah merusak komputernya, dia menyarankan kembali untuk menembakkan rudal. Untungnya karena melihat ada warga sipil di sana, tembakan pun dibatalkan. Nora yang melihat Raja Troll kesakitan, akhirnya memutuskan untuk mematikan lampu ultraviolet. Setelahnya, dia menyuruh Raja Troll untuk kembali ke pegunungan supaya lebih aman dan jauh dari perkotaan. Sayangnya, matahari tiba-tiba terbit dan membuat Raja Troll menjadi batu dan tewas. Para petinggi negara pun datang untuk mengucapkan terima kasih atas jasa Nora dan Andreas yang telah membunuh makhluk raksasa itu. Setelahnya, mereka pun pergi meninggalkan lokasi. Dan film pun tamat. Ternyata belum. Di post credit scene, kita akan diperlihatkan bekas ledakan di pegunungan Dorve yang tiba-tiba bergerak. Dan akhirnya film pun tamat. Atau mungkin masih bersambung.